Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak saudara yang menikmati pemeliharaan Tuhan, boleh lambaikan tangan jemaat. haleluya, Kasih Tuhan tepuk Yesus. tangan bagi Tuhan kita yang Haleluya, baik. haleluya. Haleluya. Kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan Juli, semua karena anugerah Tuhan. Amin, Kita amin, bersyukur Tuhan. sama Tuhan, kita mau bawa hati kita bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kita. Amin, Tuhan Siapkan Yesus. hatimu, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkau baik bagi hidup kami Tuhan. Amin, Terima Tuhan kasih Yesus. buat penyertaan Tuhan, buat Ya, perlindungan Tuhan, buat rahmat Tuhan yang Ya, selalu Yesus. baru kami nikmati sepanjang hari. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Ini bukti kasih sayang Tuhan, Ya, Tuhan. bukti cinta Tuhan dalam hidup Ya, kami. Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain Ya, kami Tuhan. mau datang di rumah Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kami pada siang hari ini Ya, Tuhan. Tuhan. Engkau ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. amin, Biar Tuhan. ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan. haleluya, Memberkati setiap jemaat yang hadir, bahkan yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau sertai, biar kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Ya, Engkau suci kuduskan hati pikiran kami, Ya. biar kami layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya untuk Haleluya, Tuhan. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi sama-sama. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan sorga, ya, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang sama Tuhan, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Boleh sambil angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagimu selama-lamanya Tuhan. Sekali lagi katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan sorga, bagi anak domba, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang sama Tuhan, mari datang kepadanya. Amin. Sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan
Terpujilah Engkau Tuhan. Namamu segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Yang percaya sama Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Lagi haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya. Lagi bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau mulia dan ajaib dalam hidup kami. Sebab itu hati kami bersuka cita memuji memuliakan namamu. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Nyanyikan bersama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lagi Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Yang mengalami pemeliharaan Tuhan, lambaikan tangan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Nyanyikan bersama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Jemaat Tuhan nyanyikan bagi Tuhan. Yesus ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Sambil lambaikan tangan, katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Lagi tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Boleh sambil tepuk tangan katakan tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah raga kami. Engkau ajaib. Amin. Nyanyi buat Tuhan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai
dahsyat. Boleh angkat tangan dua-dua sama Tuhan. Katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. amin. Bumi berlalu Dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu. Dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi, sampai bumi berlalu. Dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Percaya Tuhan kita ajaib. Yes, Amin. amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan yang kedua untuk diakonia, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Siapkan persembahan kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Amin, Terima kasih amin, buat Tuhan. kasih setia Tuhan. Buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup kami. Amin, Tuhan Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Amin, Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Sunday Update minggu ini. Dan selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di Ibadah Raya GP Wotoar. Dan inilah Sunday Update 9 Juli 2023. Informasi ibadah untuk minggu depan, Minggu 16 Juli 2023, ibadah dilaksanakan seperti biasa 4 kali ibadah. Dan ibadah raya anak Battle Kids akan disertai dengan pengurapan minyak. Bagi orang tua, diharapkan untuk membawa anaknya datang beribadah. Bagi teman-teman Youth Teens dan Youth Uni, mari bergabung dalam ibadah gabungan hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Jemaat Tuhan, jangan lewatkan ibadah doa malam setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan ibadah doa puasa setiap hari Jumat pukul 12 siang bertempat di gedung gereja. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank dapat mengirimnya melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer bisa dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai hari Kamis dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di menara doa lantai 2. Dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu berdoa. Peserta didik baru PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wotoar nomor 12 Palu,
Segera daftarkan anak Bapak Ibu di PAUD Anak Unggul Indonesia tahun ajaran 2023-2024 dengan 2 layanan, KB Kelompok Bermain, TK Taman Kanak-Kanak. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi di nomor berikut ini atau bisa langsung datang ke kantor PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutuar nomor 12 Palu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Dalam amanat agung Tuhan Yesus berpesan, jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk itu gereja Tuhan harus memuridkan, dan setiap kita para jemaat Tuhan harus menjadi murid, mulai dari tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan sampai menghasilkan buah, bahkan berbuah tetap. Untuk itu gereja kita membuka program yang bernama SMK, Saya Murid Kristus. Nah, saudara, program ini dapat membantu saudara dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus Tuhan, dan juga akan membantu saudara mengalami sebuah perjalanan iman untuk mengalami perubahan hidup menuju ke arah Kristus. Program SMK Saya Murid Kristus ini akan mulai dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah berakar, kemudian tahap selanjutnya adalah bertumbuh, kemudian tahap selanjutnya berbuah, bahkan sampai tahap yang terakhir adalah berbuah tetap. Untuk itu kami mengundang bagi seluruh jemaat Tuhan yang ingin bergabung dalam program pemuritan Saya Murid Kristus, dan bagi para pelayan Tuhan, baik yang melayani dalam komisi remaja, pemuda, dewasa muda, bahkan pemuji, program ini wajib untuk saudara. Untuk informasi dan formulir pendaftaran, saudara dapat mengambilnya di lobi depan pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi ibadah minggu ini. Teruslah maju dan jangan pernah menyerah pada apapun yang kamu hadapi, karena Tuhan menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab dengan iman kami percaya Engkau terus berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus bekerja dalam hidup kami Yesus. Sebab dengan iman kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada bagi setiap kami Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam kelemahanku
penuh keyakinanmu nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Jemaat nyanyikan. Di dalam di mana kelemahan kami Tuhan Yesus, di situ Engkau selalu menguatkan kami Tuhan. Oh amin Tuhan. Tetapi Engkau yang paling hebat Yesus. Ku berserah kepadamu. Dengan iman katakan. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Lagi kami mau serukan. Engkau yang meneduhkan badai hidup kami Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang Kau pegang hidupku, buka buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sungguh firman Tuhan nyata bagi kami semua Tuhan. Ketika pintu ditutup Tuhan, Engkau yang membuka pintu itu bagi setiap kami Yesus. Ketika jalan itu tertutup, Engkau pembuat mujizat sejati bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Dan dengan iman Engkau masih terus bekerja bagi setiap kami Yesus. Oh haleluya. Dengan penuh keyakinan kami mau katakan, yang membelah laut, Yang teduhkan badai hidup kami. yang mustahil pun terjadi Karena kuasa-Mu pegang Kau pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. lagi kami mau katakan, Yang membelah laut, yang teduhkan Kau teduhkan badai hidup kami. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang Terus pegang hidup kami Tuhan. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat
kami balas kebaikan-Mu? Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu, Tuhan? Yang menaruh harapan hanya pada-Mu, Yesus. yang menaruh harapan hanya pada-Mu. Mari curahkan urapan-Mu bagi Kau setiap setia kami. bagi Mari curahkan anugerah-Mu. sebab Ada yang mustahil bagimu. Kau setia Ada yang tak mungkin bagimu. Oh, bagimu segala pujian. Mari naikkan ucapan syukur-Mu bagi Yesus. Bagimu segala Dia Tuhan yang baik. pujian sampai selamanya. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, Jesus. Kami sembah, kami sembah. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Tiada yang mustahil bagi yang berharap kepadamu. We bless you, Lord. We worship you, Engkau penolong yang setia. Engkau penolong yang setia, Kau dikasih di Engkau penolong yang setia. Kemurahan-Mu Yesus Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kau Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. yang tak pernah kecewakan, Kebaikan-Mu penuh Yesus. yang berharap sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Ya Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Untuk itu kami hanya mau terus mengandalkan-Mu Tuhan. Kami mengandalkan-Mu Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Amin Tuhan. Lagi katakan, Kau yang selalu kami andalkan, Engkau Yesus. Yang selalu kami nantikan, Engkau Tuhan. Kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan.
mujizat pasti terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara bagi, mari silakan dalam Tuhan, serukan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kau yang selalu kuandalkan, Kau andalkan, Engkau Yesus. Aku dan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari angkat tanganmu dan serukan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Ya Tuhan. Kami percaya laut terberau terbelah dua. Yesus Tuhan. Itulah sebuah mujizat. Ya. Yes. Karena pertolongan-Mu bagi bangsa Israel. Dan kami percaya kami umat pilihan-Mu. Pertolongan Tuhan yang sama juga bagi biji mata-Mu ya Tuhan. Amin. Itu sebabnya kami percaya mujizat sejati masih ada. Amin. Kami harus andalkan Tuhan. Kami berserah sepenuh hidup kami kepada Tuhan. Supaya kami mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapilah firman-Mu. Dan kami semua yang hadir pada siang hari ini, biar kami pulang membawa berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, salam. Senang sekali saya berjumpa dengan jemaat GBI Watford yang luar biasa. Sudah berkali-kali saya datang di tempat ini karena saya cinta Palu. Teristimewa saya cinta jemaat Watford. Yang percaya katakan amin. Ya 5 tahun baru datang lagi 2018. Tapi saya ingat 2019 saya masih datang sekali lagi. Kemudian COVID sehingga kita tidak bisa hadir. Karena memang tidak ada ibadah pada waktu itu. Dan saya bersyukur hari ini saya datang kembali dengan kuat sehat karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita masih ada ini karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Siapakah kita Bapak Ibu? Kalau bukan Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita nggak ada apa-apa. Itu sebabnya jangan sombong, tapi mari kita rendah hati. Dan kita percaya bahwa saya ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang mengalir dengan limpah atas setiap keluarga kita, pribadi kita. Apapun yang kita kerjakan semua karena Tuhan. Itu sebabnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Nah baik, mari kita buka firman Tuhan. Saya berkhotbah yang sama pada pagi Lukas 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air
berdiri di hadapannya. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata dengan jelas, pada waktu Yesus ada dan melakukan banyak sekali mujizat, maka orang-orang Farisi pada waktu itu memang melarang Yesus untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi saya percaya bahwa Yesus punya kuasa dari Bapa, sehingga dia melakukan walaupun di hari Sabat, Yesus tetap menyembuhkan seorang sakit busung lapar dan dia disembuhkan, saudara-saudara. Dan saya sangat percaya bahwa tidak ada kuasa manapun yang bisa membatasi kuasa Yesus. Karena kuasa Yesus itu hebat, kuasa Yesus itu besar, kuasa Yesus itu ajaib. Dan dia masih melakukan mujizatnya sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua tentang kesembuhan dan mujizat. Dalam bahasa kerennya healing and miracle. Kesembuhan dan mujizat. Sebagai seorang hamba Tuhan, walaupun saya dari profesi sebagai seorang dokter, saya percaya bahwa dokter tidak bisa menyembuhkan sakit siapapun. Kecuali Yesus yang kita layani, yang sanggup menyembuhkan sakit apapun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya tetap percaya mujizat. Saya tetap percaya mujizat. Karena kasih Yesus tidak pernah berubah. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Saya tetap percaya mujizat. Pelayanan yang disertai tanda-tanda heran dan mujizat. Itu yang membangkitkan. Itu yang membangun iman banyak orang di mana-mana. Itu sebabnya pengalaman rohani yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu akan membuat kita semakin on fire. Semakin berapi-api untuk kabarkan Injil di mana-mana. Sehingga banyak orang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita melihat keadaan dunia saat ini. Maka dunia ini adalah dunia yang sedang sakit. Di mana-mana dunia sedang sakit. Itu sebabnya orang sakit juga terlalu banyak di dunia ini. Dan orang sakit memerlukan seorang tabib yang bisa menyembuhkan sakit penyakit mereka. Ada orang yang sakit secara fisik, ya tubuhnya sakit. Tapi ada orang yang sakit secara jiwanya juga sakit. Tetapi saudara-saudara, banyak orang juga sakit secara rohnya. Rohaninya juga sakit. Kelihatan datang ke gereja tapi rohnya sakit. Itu sebab perlu dibebaskan, perlu dilepaskan. Hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang sanggup membebaskan dan memulihkan hidup kita. Nah, dunia ini tidak memiliki obat yang manjur. Juga tidak memiliki alat kedokteran yang canggih untuk menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Tapi justru keadaan dunia ini membuat penyakit itu makin bertambah-tambah di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dunia tidak ada dokter yang hebat yang dapat menyembuhkan sakit penyakit manusia. Kemana saja kita cari di dunia ini? Ya, orang bilang, oh di Jerman ada dokter yang hebat. Oh di Belanda ada dokter yang hebat. Ya memang saya melihat saudara-saudara, banyak orang yang memiliki uang, mereka bisa pergi ke mancanegara untuk mencari dokter yang terkenal, dokter yang hebat untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, dokter ahli pakar sekalipun tidak mampu dan tidak bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Buktinya saudara-saudara, COVID, berjuta-juta orang mati dalam waktu yang singkat saudara-saudara. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sakit manusia. Tetapi kalau kita bisa luput dari COVID, Delta, Omikron, itu anugerah Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Mari katakan haleluya. Itu semua anugerah Tuhan yang besar. Saudara-saudara,
Dan kita tidak boleh melupakan kasih Tuhan yang besar yang kita sudah alami, luput dari penyakit apapun yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Nah, kita tidak bisa menaruh harapan kepada dokter manapun. Saudara tidak bisa menaruh harapan kepada manusia sekalipun. Saudara tidak bisa menaruh harapan kepada nabi yang menamakan diri saya bisa menyembuhkan sakitmu. Kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Pertolongan datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lagu tadi sangat indah. Andalkan Tuhan saja. Andalkan Tuhan artinya kita takut akan Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan atas hidup ini. Dan biar Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang mengerjakan bagiannya yang besar dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa menaruh harapan kepada dokter yang canggih, dokter yang hebat. Karena sumber kesembuhan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Yang percaya katakan amin. Dia juru selamat yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Justru Yesus datang untuk menolong kita. Dan Alkitab memberikan contoh kepada kita bahwa seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ya, pendarahan 12 tahun itu gak gampang, saudara-saudara. Kalau dia ada di sini kita lihat mungkin pucat, letih, letoi, tidak berdaya, lemah. Ya, karena HB-nya, hemoglobinnya pasti menurun. Ya, dia udah berupaya kemana-mana untuk mendapat kesembuhan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Maka seketika itu juga dia sembuh. Saudara-saudara, dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29, saya baca ayat ini buat kita. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Harta benda habis semua, uang habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ini kita sudah dengar ulang-ulang saudara-saudara. Tapi hari ini saya mau katakan dengan tegas buat kita ada berita yang baik. Ya, di dalam Kristus bukan hanya penyakit kita yang disembuhkan. Di dalam Kristus bukan hanya tekanan jiwa kita yang disembuhkan. Di dalam Yesus bukan hanya roh kita yang disembuhkan, yang dibebaskan, yang terikat dan dibebaskan, dilepaskan. Tetapi kita juga diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saya sangat percaya saudara-saudara. Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh ya. Tuhan pasti memberkati dan memelihara hidup kita. Berkat perlindungan, berkat penyertaan, berkat jasmani dan rohani itu Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang menaruh harapan kepada Yesus. Saudara-saudara, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan tentang kesembuhan dan mujizat buat kita. Dengar baik-baik dan percaya, terima akan firman Tuhan ini dengan iman dan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kesembuhan adalah kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sakit. Tetapi ada banyak orang yang masih bertanya-tanya. Termasuk kita semua bertanya-tanya. Kalau kita sakit kita suka tanya, Tuhan maukah engkau sembuhkan sakit saya? Kalau ada keluarga kita sakit kita juga tanya, kamu bertobatlah. Pasti Tuhan akan sembuhkan. Tapi begitu banyak orang yang meragukan Tuhan hari-hari ini. Kadang-kadang mereka tidak percaya Tuhan. Ya, itu sebabnya mereka tidak mengalami mujizat. Orang yang ragu-ragu dan tidak mempercayai hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mereka pasti tidak akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan.
Ada banyak orang, apakah Tuhan sanggup atau tidak menyembuhkan penyakit saya? Saya mau beritahukan Tuhan dengan kuasanya sampai hari ini masih sanggup, masih bisa, masih mampu untuk menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Jadi saya katakan bahwa kesembuhan adalah kehendak Allah. Jadi kalau Allah mau menyembuhkan, Dia menyembuhkan kita. Ada yang tanya kepada saya, Pak Dedi, kematian itu adalah kehendak Allah juga? Saya bilang kematian itu juga kehendak Allah. Hidup dan mati kita itu kehendak Allah. Karena nafas hidup kita dipegang oleh Tuhan, pencipta hidup kita ini. Jadi saudara-saudara, orang mati juga kehendak Allah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berdaulat. Dia yang tahu keadaan kita. Kalau dia bilang ini waktunya kita kembali, kita kembali. Tidak bisa dibantah apapun. Tapi kalau dia masih kasih kesempatan kita hidup, biar sakit kita berat sekali, dia akan menyembuhkan kita. Tetapi saudara-saudara, ada maksud Tuhan supaya kita ini setelah disembuhkan, kita jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Hidup kita yang punya pengalaman rohani dengan Tuhan, kita bisa membawa kesaksian kita kepada orang lain supaya orang lain dikuatkan, diteguhkan, dan mereka mengalami mujizat yang sama seperti kita mengalami mujizat dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Yesus berkata dengan tegas, seorang tabib datang bukan untuk orang berdosa, tetapi orang sakit. Jadi Yesus datang memang dia mengampuni dosa kita, dia menyelamatkan kita. Tapi Yesus juga datang ke dalam dunia ini, dia care, dia peduli kepada orang yang lemah, orang yang berkekurangan, orang yang letih lesu, bahkan orang yang sakit. Yesus care, dia peduli kepada kita semua. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Wah, luar biasa kita punya Yesus. Dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan buat gerejanya, buat kita orang-orang yang percaya. Jadi kesembuhan itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau kita berdosa, kita minta ampun, maka Tuhan punya jalan keluar bagi kita. Kalau kita menyadari bahwa kesembuhan adalah kehendak Allah, artinya kita harus rise up hari-hari ini. Kita harus bangkit dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Dan kita percaya masih hari ini Yesus sanggup menyembuhkan sakit secara fisik. Ya, saudara-saudara, saya ingin bersaksi bahwa istri saya, Ibu Lucy yang sudah beberapa kali juga datang di sini. Saudara-saudara, pada waktu ibadah hari Minggu, ini kejadian, lagi COVID, Delta lagi, wah orang mati. Jakarta tuh tiap hari ambulans bunyi, orang dikuburkan di mana-mana. Membuat orang tercekam dan takut, saudara-saudara. Jadi anak saya yang pertama ini, dia bilang begini, Bapak, Mama, kamu berdua, kalian berdua itu kan komorbid. Istri saya itu kencing manis. Saya pernah sakit jantung dioperasi tahun 2005. Jadi supaya aman, pergilah ke Kupang, karena kami ada rumah di Kupang juga. Jadi kami berdua terbang lewat proses di bandara, akhirnya kami terbang juga. Sangat ketat pada waktu itu di Soekarno. Periksa sana, periksa sini, semua baru bisa berangkat. Kami sehat berangkat ke sana. Ya saya berpikir amanlah di Kupang. Ya belum ada orang yang mati banyak, saudara-saudara. Tetapi tiba-tiba Kupang kena, dilanda. Wih, banyak orang mati. Tiap hari mati. Rumah sakit penuh semua, saudara-saudara. Nah, dalam ibadah minggu saya duduk di depan mau khotbah. Istri saya duduk di samping dia. Tiba-tiba saya lihat dia tidak ada gairah, tidak rasa lemah. Ya, kemudian biasa dia nyanyi loncat-loncat ya. Walaupun sudah umur 58 tahun tapi masih kayak anak muda loh. Dia loncat-loncat, nari enak. Tapi habis itu ibadah saya tanya, Ma, kok Mama hari ini ibadah lemas banget? Dia bilang, tahu Pak, saya tiba-tiba rasa demam. Jadi demam dia, waktu duduk demam. Dia tidak ada gairah untuk nyembah Tuhan. Dia duduk saja.
Kemudian pulang, saudara-saudara, kami ada tinggal dalam rumah itu 5 orang, termasuk penjaga rumah. Dan ada pendeta dari Jakarta ada juga di rumah. Jadi dia di kamar depan, saya di kamar tengah. Kemudian saya bilang, udah kalau begitu kita panggil petugas laboratorium. Jadi datang ke rumah, kita bayar. Dan kita tidak mau ke rumah sakit. Kalau bilang rumah sakit positif langsung masuk ke rumah sakit, saudara-saudara. Jadi pada waktu itu gengsi juga, udah panggil aja datang. Periksa ternyata dalam 5 orang itu 4 positif COVID Delta. Kemudian saya sendiri yang tidak, saudara-saudara. Padahal ini komorbid nih, punya peluang sebenarnya harus sakit. Udah usia 60 tahun ini, mesti kena, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara saya tidak kena. Jadi saudara-saudara saya berpikir ini, kalau semua kena mati 55 ini, waduh gimana ini saudara-saudara. Termasuk anak saya yang dokter juga, dia kena. Kemudian saya tanya, Bill kok kamu bisa kena? Dia bilang, memang Pak, saya dalam hati minta sama Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki saya juga kena COVID lah. Dia bilang, supaya apa? Saya bisa rawat mama. Karena waktu itu rumah sakit penuh semua. Ya, tapi saya beruntung punya teman dokter penyakit dalam. Ya, dokter Yeni ya. Nama juga, dokter Leni, maaf dokter Yeni. Dokter Leni. Jadi saya telepon dia, dok bisa enggak? Ini Ibu Lucy ini sakit nih. Jadi kita periksa, saya ada tes juga. Jadi periksa, dia punya saturasi menurun, semua nurun. Gula darahnya saya tes, itu 600 saudara-saudara. Jadi pada waktu kena virus langsung gula darahnya naik. Yang biasanya hanya 150, 100, tiba-tiba naik 600. Badannya lemah, tidak berdaya, letih semua. Tidak bisa makan, ya penciumannya semua terganggu. Semua persis betul-betul dia kena COVID dan lemah. Jadi saya berpikir daripada inilah egois juga saudara-saudara. Akhirnya saya minta maaf sama dia juga, Ibu Lucy dalam keadaan sekarat. Saya ini ambil koper, isi pakaian saya 4-5 pasang. Saya langsung keluar nih. Jalan enak saja tarik. Nah, tapi saya punya anak kan dia positif toh. Saya bilang, kamu rawat mama. Ya, anak kamu positif, rawat mama dulu lah beberapa hari. Jadi saya pergi ke rumah sakit ya. Saya pergi ke hotel, nginap 3 hari, saya gelisah sekali. Saya telepon kepada anak saya, Dokter Billy, Bill, mama gimana? Papa makin menurun, tidak ada perubahan. Udah minum obat gula, dokter ahli sudah kasih obat, tetap aja tambah lemah. Mau kamar mandi gak bisa, semua dia gak bisa. Dan akhirnya saudara-saudara saya ambil keputusan balik ke rumah. Dan saya bilang begini, kalau mau mati berempat lah, gak apa-apa. Jadi saya pulang kembali ke rumah. Dan akhirnya saudara saya rawat istri saya, tidur sama istri, tempat tidur sama. Saya negatif, mereka 4 positif, semua masuk. Tapi saya bagi kapling saudara-saudara. Yang boleh ke belakang itu saya sama Ibu Lucy yang boleh ke belakang. Yang depan itu Pak Pendeta dan yang lain-lain boleh di depan. Karena semua positif toh. Saudara-saudara, apa yang saya buat saudara-saudara? Saya lihat Ibu Lucy dan saya berpikir nih, saya telepon anak saya perempuan di Jakarta, kayaknya mama ini lewat lah menurut saya ya. Saya udah sampai cari tanya teman nih di Kupang, kan saya nggak tahu tuh di Kupang ini tempat pemakaman di mana. Saya udah pikir sampai ke sana loh sama anak. Dan saya udah tanya-tanya saudara-saudara. Ya saya pikir waduh ini Ibu Lucy bisa lewat nih. Saya akan kubur di Kupang udah. Tapi saudara saya tetap berdoa sama Tuhan. Kita semua berdoa berserah. Dan akhirnya saudara-saudara karena dia udah mulai sesak. Saya lari ke toko medikal. Saya beli oksigen tabung setengah itu. Kemudian saya kasih oksigen dia. Kemudian anak saya infus sama mamanya karena dia gak bisa makan sama sekali. Kita kasih obat yang 5 macam itu ya. Itu obat antivirus segala. Jadi terus saudara makin hari makin lemah. Tapi kira-kira hari ke-6, hari ke-7 itu dia mulai agak lebih baik sedikit. Kemudian saya bilang sama dia makan saja apa saja. Tapi kalau dia di tempat tidur, saya lihat di tempat tidur. Dia hanya angkat tangan dua-dua. Berserah saya sama Tuhan. Tuhan tolong saya sembuh. Saya masih mau melayani Tuhan. Dia angkat tangan.
Dia nangis sama Tuhan, saya lihat dia minta. Tiba-tiba dia melihat dalam pandangannya, dia bilang dia lihat ada orang Korea yang nyanyi lagu Korea yang dulu tuh lagu apa itu yang pernah viral juga di Facebook itu. Dan akhirnya saudara-saudara, tiba-tiba rohnya bangkit saudara. Dia ada gairah lagi, ada semangat lagi. Dan saudara-saudara, kurang lebih kita rawat dia di rumah 2 minggu. Walaupun dia sudah dapat kamar untuk di rumah sakit, dia tidak mau. Dia bilang, Papa kalau mati saya mati di sini aja. Saya bilang, kenapa? Mungkin di rumah sakit lebih baik, kamu lebih tenang. Tidak Pak, dia lihat orang kalau udah mati COVID, itu suami juga gak bisa lihat, anak gak bisa lihat. Beberapa jam langsung diantar ke tempat pemakaman. Saya gak mau biar saya mati di rumah. Dan akhirnya kita rawat dengan doa, pujian. Akhirnya istri saya sembuh sampai hari ini. Semua itu karena mujizat Tuhan. Tuhan berkehendak dia sembuh. Dan itu sebabnya saya bilang kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Nah, jadi kita juga harus sadar sepenuhnya. Kalau kita yang pernah mengalami COVID dan disembuhkan oleh Tuhan. Wah, kita bersyukur Tuhan sangat baik ya. Karena begitu banyak orang yang meninggal. Teman kita dokter yang datang pada waktu tidur bersama saya di belakang. Yang gemuk, yang kalau ada yang ikut pergi ke nolong orang-orang yang mengalami musibah itu. Dia suka apa? Dia suka jahit orang. Orang luka dia jahit, ada apa dia jahit. Ya, pada dokter umum, pada waktu dia kena COVID, waduh sedih sekali. Pergi ke rumah sakit, dokter aja nih, tidak ada tempat loh saudara-saudara. Dokter gak ada tempat, udah ngomong di UGD gak ada. Dia hanya berlarut-larut di UGD saja. Pada waktu sudah sesak nafas, ventilator pada waktu itu tidak ada, oksigen juga habis pada waktu itu. Dan dia mati dalam usia 40 tahun lebih. Saya mau katakan pada saudara, kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Itu sebabnya kita juga harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sakit dalam keuangan, sakit ekonomi, sakit secara mental, jiwa dan roh kita bisa dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus. Kesembuhan adalah kehendak Allah, tetapi tergantung pada diri kita. Apakah kita mau, apakah kita percaya, apakah kita beriman sungguh-sungguh dan siap untuk menerima mujizat Tuhan atau tidak. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan kita. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah tabib, Yesus adalah dokter di atas segala dokter, maka saya percaya sakit apapun Tuhan mampu dan sanggup untuk menyembuhkan kita. Yesus lebih besar dari persoalan kita. Yesus lebih besar dari sakit penyakit kita. Itu sebabnya harapkanlah mujizat, harapkanlah pertolongan dari Tuhan saat kita mengalami sakit penyakit. Yang kedua, kesembuhan dan mujizat yang kedua adalah kesembuhan itu pasti, saudara-saudara. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan juga bagi kita yang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang kalau kita datang dokter ya, dokter periksa tubuh kita kemudian dia bilang, waduh sayang ya, kamu sakit ini cancer, sudah stadium 4. Wah, kita mengalami ketakutan yang amat sangat. Ya kadang-kadang dokter bilang, ya sudah terlambat. Dan itu memang manusia berkata tidak mungkin. Dokter bilang itu terlambat. Karena cancer sudah stadium 4. Saudara-saudara, ada orang yang punya uang bagus ya. Dia kemoterapi, dia cari dokter sampai 30-40 kali ya. Tetapi saudara-saudara akhirnya game out juga saudara. Sudah selesai 6 bulan meninggal. Adik saya cancer nasofaring. Karena saya sangat sayang sama dia. Saya bawa ke rumah sakit di Jakarta. Wah habis banyak biaya. Kemo sampai 40 kali saudara-saudara.
Dia dalam keadaan sudah baik ya. Tapi pulang 6 bulan tiba-tiba drop. Dan lewat, mati saudara-saudara. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, alat canggih apapun, terapi apapun tidak bisa menyembuhkan sakit manusia. Hanya Yesus saja yang bisa menyembuhkan. Itu sebabnya kita harus menaruh sungguh-sungguh iman kita kepada Tuhan. Saya mau beritahukan, bagi manusia tidak mungkin disembuhkan. Tapi bagi dokter, di atas segala dokter, dia mampu dan dia menyembuhkan sakit. Saya ingat pada waktu masa saya koas, saya tiap malam teman-teman saya pada tidur. Karena pada itu saya udah aktif melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya lihat ada orang-orang di sana yang sakit. Malam-malam jam 1, jam 2 saya datangin saudara-saudara. Saya doakan dia, tumpang tangan buat dia. Ya banyak sekali kalau saya ada di rumah saya datang orang-orang yang sakit, orang Kristen. Sebab mereka kenal kalau saya ada, mereka selalu minta didoakan saudara. Karena saya percaya bahwa walaupun rumah sakit canggih, obat banyak, bagus. Tapi yang bisa menyembuhkan itu sumber mujizat itu, Yesus sumber mujizat. Dia yang bisa menyembuhkan sakit. Jadi saya mau beritahukan bagi manusia tidak mungkin menyembuhkan. Bagi dokter juga tidak mungkin. Tetapi bagi Allah itu mungkin. Karena Allah yang kita sembah, dia sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Jadi kesembuhan adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita percaya. Saudara-saudara, Alkitab berkata Yairus anak perempuan disembuhkan. Karena Yairus dia percaya kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan anak perempuan yang sakit itu saudara-saudara. Jadi saya mau beritahukan kepada kita semua. Karena iman Yairus maka anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Kesembuhan dan mujizat terjadi karena iman kita juga. Kunci kesembuhan adalah kita harus percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita ingin mengalami mujizat, miracle, kesembuhan di dalam Tuhan. Saudara-saudara saya ini adalah orang yang banyak sekali mengalami belas kasihan Tuhan. Saya mengalami Tuhan banyak sekali ya. 2025 saya terserang penyakit jantung koroner, penyempitan sampai 80-90. Dokter bilang hidup saya tinggal 20%. Sebenarnya saya udah nggak ada. Saya ada ini karena second life, karena hidup. Itu sebabnya saya tinggalkan praktek dokter saya semua. Saya tidak praktek apapun sekarang cari uang. Hidup saya hanya bergantung sama Tuhan saja. Dulu praktek 30-40 uang banyak. Wah, tapi sekarang enggak, hidup karena anugerah, hidup karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya dapat berkat, saya lebih suka pergi ke desa, daerah. Beli tiket dan saya pergi. Tidak ada yang mensponsor saya, tidak ada yang biaya saya. Tapi hati saya itu ingin balas kebaikan Tuhan. Dia datang untuk menolong saya. Sebenarnya saya udah mati. Operasi bypass saya dokter bilang 15 tahun bertahan. Saya udah 18 tahun, masih kuat, sehat. Saya masih terbang kemana-mana untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya ini karena belas kasihan Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan yang saya alami dalam hidup. Itu sebabnya jangan sia-siakan kalau kita mengalami mujizat dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Mari kita bekerja di ladangnya. Mari kita tuntaskan amanat agung. Mari kita selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita bawa keluarga kita untuk mengenal Yesus. Supaya mereka bisa pergi ke surga yang kekal. Itu maksud Tuhan untuk memperpanjang usia hidup kita. 2020 saya nggak pernah berpikir saya dapat serangan stroke, saudara-saudara. Jadi pada waktu saya mau khotbah di Bandung, pada waktu itu sampai jam 12, kami berempat. Anak saya dokter, Fani, Billy, kemudian saya dan Ibu Lucy. Kita berempat bawa mobil, Billy yang bawa mobil. Sampai di sana kita lapar jam 12, jadi kita pergi ke restoran Chinese. Kita makan di sana lah. Makan juga ikan ya. Karena saya nggak pernah makan babi, daging babi. Jadi kalau Bapak Ibu undang saya makan daging babi, saya hanya lihat saja saudara-saudara. Padahal saya kemarin udah lewat tuh Ibu Yeni. Durian tuh kesukaan saya masih banyak itu. Aduh Tuhan, pengen makan durian ini, aduh. Pengen tapi nggak berani saudara-saudara.
Ya, saya jaga kondisi ikan, ayam kampung. Nah, puji Tuhan, saya datang kemarin tuh dibawa kasih makan ikan dan ayam kampung. Waduh, luar biasa. Saya bilang Tuhan itu baik, dia sediakan yang terbaik. Istri saya udah wanti-wanti, papa gak boleh makan durian ya, papa gak boleh makan daging sapi, papa gak boleh makan daging babi loh, hati-hati loh. Ini Tuhan kasih kesempatan, udah stroke sebenarnya lewat tapi papa masih hidup. Jadi saudara-saudara, dirawatlah, pulang dari, langsung saya tidak bisa khotbah hari Minggu. Saya ngomong pendeta ya Pak, minta maaf ya. Saya ini ada gangguan kesehatan, saya harus kembali. Jadi istri saya antar saya kembali, masuk rumah sakit di rumah sakit Mitra Keluarga di Bekasi Barat. 1 minggu penuh. Dokter ahli jantung datang, dokter ahli saraf datang, dokter penyakit dalam datang. Semua kontrol saya, periksa macam-macam. Sampai dokter saraf bilang CT scan, oke CT scan. Saya CT scan, ternyata saudara, pada waktu saya stroke itu, lagi di kamar hotel loh, tiba-tiba gak bisa jalan, udah lumpuh, sebelah ini lumpuh total. Angkat kaki gak bisa, semua kena. Dan akhirnya saudara-saudara, anak saya, papa kena stroke. Kita dua sepakat kena stroke. Dan akhirnya saudara saya dirawat 1 minggu, dokter periksa, tidak ada perubahan. Saya gak pernah ngomong sama siapa-siapa. Saya hanya diam dan angkat hati sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau sembuhkan saya. Malah saya ada sedikit komplain sama Tuhan. Tuhan kok di akhir hidup saya udah pergi ke desa, kampung, melayani Tuhan. Bikin pengobatan, operasi katarak, nolong orang banyak. Kok Tuhan izinkan saya stroke. Oh akhir hidup saya stroke. Saya menyesali juga. Aduh kenapa nih. Tapi saudara-saudara di situ saya dibangkitkan iman, percaya. Harapkan mujizat. Dan tiba-tiba saya dapat sesuatu ya. Itu kalimat tuh bilang begini, kalau Tuhan sudah tolong kamu 18 tahun yang lalu, Tuhan juga akan tolong kamu sekarang ini juga. Dan itu membangkitkan semangat gairah saya sama Tuhan. Dan akhirnya 7 hari saudara-saudara keluarlah. Jadi beli kursi roda, dia gak bisa jalan, dipapa terus, ya tidak bisa lah berdiri juga gak bisa, kancing baju gak bisa, ya. Makan juga nggak bisa, ya disuapin terus ke kamar mandi dimandiin, ganti baju, pakai baju nggak bisa, semua nggak bisa. Saya di kursi roda, saya nangis terus aja. 1 minggu istri saya datang doa, tuh papa tenang, jangan takut, percaya saja Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan pada bapak-bapak hari ini ya, sayangilah istrimu sampai seumur hidupmu. Saya baru rasakan kalau kita sakit. Dia yang nolong kita, dia yang rawat kita, apapun dia rawat. Jadi jangan pukul istri di rumah. Jangan suka marah istri di rumah. Sayang dia, dia sangat mengasihi kita kalau kita yang sakit. Tidak ada orang lain yang tolong, dia yang nolong kita. Jadi saudara-saudara, saya pulang dengan kursi roda, diantar anak saya 4 pulang. Ada 1 kamar khusus, saya tidur di sana. Tiap pagi apa yang saya lakukan? Saya hanya doa, dengar khotbah, baca firman Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sepertinya Tuhan itu begitu dekat dengan saya. Dan tiap malam saya ambil handphone saya, taruh di telinga saya. Kadang-kadang saya nggak bisa tidur juga. Karena pikir sakit ini. Tapi saya bisa tidur karena dengar itu lagu-lagu penyembahan. Membangkitkan roh saya. Pada hari yang ke-30 saudara-saudara. Istri saya masuk kamar, dia bawa makanan, saya bilang, Mak, saya nggak mau begini terus. Saya mau mengalami demonstrasi kuasa Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan saya. Pada hari yang ke-30 saya bertindak, saudara-saudara. Saya turun dari tempat duduk, tempat tidur dalam keadaan lumpuh sebelah ini. Tapi dokter berpesan kepada saya, Pak Dedi, kamu tidak boleh pakai tongkat. Berupaya jalan. Tapi dia yakinkan dokter saraf ini luar biasa. Dia Katolik juga, agama Katolik. Ya, dia mungkin percaya mujizat dikit kali saudara-saudara. Dia bilang tidak boleh beli tongkat. Kamu begini terus saja pelan-pelan belajar jalan. Saya ikut apa yang dia ajarkan kepada saya. Saya ada fisioterapi juga sedikit saudara-saudara. Nah kemudian dia ajarkan saya tiap pagi bangun ini mainkan ini. Semua kita yang usia 50 pagi bangun harus begini. Karena ini saraf-saraf kita dia mengalir turun dalam semua fungsi kita. Buka. Duh saya nggak bisa sama sekali saudara. Semua nggak bisa, lemah semua. Tapi hari yang ke-30 saya
bilang Tuhan saya mau melayani Tuhan, saya masih mau, ini masih ada kesempatan bagi saya. Tiba-tiba saudara-saudara, yang lumpuh sebelah gak bisa jalan, kursi roda saya tinggalkan, turun dan saya lompat dari tempat itu, saya lari sampai hari ini. Saya mengalami mujizat Tuhan. Saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saya tahu Tuhan yang menyembuhkan saya. Bukan dokter, bukan obat. Yesus yang saya layani, dia sembuhkan saya. Sampai hari ini saudara-saudara, saya sudah baru pulang dari Israel nih. Ya bulan Maret tahun ini ketika buka pertama kali. Ini saya udah, papa udah gak bisa ke Israel lagi lah. Anak-anak larang, enggak. Saya mau ke Israel, itu rumah saya. Itu tempat kediaman Allah saya. Dan saya pergi ke Israel bulan Maret tahun 2023. Saya baru pulang lagi bawa 40 orang. Tanggal 30 Juni ini, dari 18 sampai 30 Juni. Saya bisa jalan keliling semua, makan lebih cepat dari orang-orang yang ada. Saya tahu ini semua karena mujizat dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sombong, jangan banggakan diri. Semua apa yang kita punya tidak. Semua karena anugerah Tuhan. Kesembuhan adalah sesuatu yang pasti. Kalau Tuhan sembuhkan kita, Tuhan ingin kita jadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, kesembuhan ya. Yang pertama kesembuhan adalah kehendak Allah. Yang kedua kesembuhan adalah sesuatu yang pasti. Dan yang ketiga kesembuhan adalah melepaskan belenggu. Nah saudara-saudara, setan mau dosa, ya, setan mau mencoba mengikat belenggu yang bernama sakit penyakit dalam tubuh kita. Setan mau taruh belenggu dalam hidup seseorang yang bernama tekanan, ya. Ya kita stres, kita depresi, ya. Dalam hidup kita, bahkan penderitaan-penderitaan setan mau taruh dalam hidup kita. Pergumulan, beban, persoalan-persoalan setan mau taruh dalam hidup kita. Setan juga menaruh intimidasi, roh ketakutan di dalam hidup kita, ya. Kadang-kadang kalau kita sakit, kita kan yang paling takut adalah mati. Aduh, saya sembuh atau tidak, atau saya mati. Itu intimidasi dari setan dalam hidup kita. Ketika kita punya masalah, setan bekerja untuk menaruh belenggu dalam hidup manusia. Tetapi waktu Allah datang dalam hidup kita, maka Allah menyembuhkan sakit kita. Allah melepaskan setiap belenggu. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melepaskan segala macam beban hidup kita. Keterikatan-kerikatan apa saja dalam hidup kita. Dia sanggup untuk membebaskan itu dalam hidup kita. Sehingga kita hidup berkenan, hidup layak, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang terbelenggu. Yang jiwanya tertekan, yang hatinya sakit, yang iri hati, dendam. Itu semua membelenggu kita sampai hari ini. Itu yang membuat kita kadang-kadang kecewa. Ikut Tuhan kecewa, ya. Selalu ada kekecewaan, keputusasaan. Dan kita tidak memiliki harapan, no hope dalam hidup ini. Banyak orang sedang sakit dalam pikirannya. Sakit dalam mental dan jiwanya. Sakit secara fisik, bahkan rohnya sedang sakit. Kelihatan kita datang di gereja, tapi sebenarnya kita sedang sakit. Pikiran sakit, roh kita sakit, jiwa kita sakit. Itu sebab pagi ini Tuhan mau membebaskan kita semua. Karena dia datang bukan menyembuhkan sakit penyakit kita. Tapi dia datang untuk mengangkat segala tekanan-tekanan yang membelenggu kita. Pikiran-pikiran kita yang terbelenggu. Roh kita yang sakit. Jiwa kita yang sakit. Tuhan mau menyembuhkan kita. Karena saya percaya medan terbesar dalam hidup kita yang menyerangkan sakit kita adalah otak, pikiran kita, saudara-saudara. Banyak pikiran, banyak sakit. Ketika kita punya pikiran, tiba-tiba gas naik. Orang bisa mati karena asam lambung, ya, naik sampai ke jantung dan paru-paru kita. Padahal kita lihat karena apa? Karena banyak pikiran. Jadi jangan banyak pikiran. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dengan lagu-lagu yang penuh dengan kuasa. Supaya kita sembuh. Orang banyak pikiran, sakit jantung, sakit hipertensi, darah tinggi, pikiran semua.
Tapi hari ini saya percaya Tuhan sanggup membebaskan kita. Sehingga kita sehat, kita kuat, kita bisa melakukan apa saja. Jangan stres, jangan depresi. Bahkan ada orang yang jadi gila karena banyak pikiran. Ya, ingat sebagai orang percaya, kita punya hak untuk bebas dari segala ikatan belenggu. Dan kita dapat berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah, Yesus sanggup menyembuhkan sakit kita. Seperti dia menyembuhkan isi saya, dia menyembuhkan saya. Dan semua kita yang percaya pasti disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Haleluya. Come Jesus, come Holy Spirit. Jamalah kami, sentuhlah bagian tubuh kami yang sakit. Pulihkan hidup kami. Oh kalabaya sikaralababa. Ku diangkat, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari kita semua pejamkan mata kita. Oh haleluya Yesus. Tidak ada yang lihat kiri kanan. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Oh Yesus Tuhan. Dia tahu keadaan hidupmu hari ini. Yesus, Yesus. Mungkin kau sedang sakit secara fisik. Mungkin kau sedang sakit secara jiwamu. Mungkin kau sedang sakit secara rohmu. Rohanimu sedang mundur dari Tuhan. Yesus. Mungkin kita sedang terbelenggu dengan masalah keadaan hidup kita. Tapi percaya, Yesus datang menyembuhkan segala macam sakit penyakit Yes, dalam amin, hidup Tuhan. kita. Oh haleluya. Yesus. Kita punya Yesus yang hebat. Kuasanya hebat. Yes, amin, Kuasanya ajaib. Yesus. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita percaya, mari katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Angkat kedua tanganmu. Dan Tuhan tahu keadaan ini Tuhan. Angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Aku mengalami mujizat hari ini. Aku percaya. Oh, jamah kami Tuhan. Pulihkan ekonomi kami. Pulihkan usaha kami. Pulihkan bisnis kami. Pulihkan rumah tangga kami. Keluarga kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku.
angkat kedua tanganmu dan saya berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, hamba tidak tahu masalah apa yang umatmu sedang alami. Oh Yesus. Tapi Engkau mengenal kami dari tempat yang maha tinggi. Ya, Tuhan. Kalau ada di antara umatmu yang sakit, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Ya. Tuhan, sembuhkan sakit Dalam mereka. nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau ada yang punya masalah rumah tangga, Bapa, pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang terbelenggu dengan dosa, dengan ikatan-ikatan tertentu, oh sakit penyakit, Bapa, hamba berdoa, bebaskan kami, lepaskan kami hari ini dalam nama Yesus. Biar kami pulang dengan kemerdekaan. Kami pulang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang Tuhan terbaik memberkati. bagi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya minta waktu sebentar. Saya mau menyampaikan tentang Dr. Dedi. Ya, kenapa sampai dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saya kenal Dr. Dedi kurang lebih tahun 2011 kalau tidak salah ya Dok ya. Ya, waktu itu kita ada pertemuan para dokter-dokter dari Gereja Bethel Indonesia di Bogor kalau tidak salah ya. Nah, saudara-saudara, dan Dr. Dedi adalah ketua Persekutuan Dokter GBI ya, atau singkatnya PDGBI ya. Pertama beliau menjadi ketua PDGBI. Dan pada waktu saya kenal dengan Dr. Dedi, saya melihat luar biasa dia memiliki jiwa misi yang luar biasa. Dedikasinya itu luar biasa. Dan benar saudara-saudara, Dr. Dedi dan rombongan serta istri Ibu Lucy itu sudah berapa kali datang pelayanan di tempat ini. Pada waktu bencana juga tahun 2018, Dr. Dedi beserta rombongan datang untuk menolong kita ya, mengadakan bakti sosial. Saya melihat di medsos saudara-saudara, kepedulian kepada orang lain, untuk menolong orang lain. Di mana ada bencana-bencana, di situ Dr. Dedi ada beserta istri. Saudara-saudara, sampai ke Aceh saudara. Waktu Kupang ada bencana, ada gempa hebat. Di sana mereka ada. Di Ambon kalau tidak salah, di Maluku saya melihat luar biasa ya. Sampai gempa di Kota Palu ya saudara-saudara. Saya melihat saudara, orang yang memiliki kepedulian yang luar biasa, memiliki jiwa misi, selalu mau berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Kuasa Tuhan itu dinyatakan. Saya berulang kali tadi saya dengar kesaksiannya, saya bilang, aduh Dok, kalau secara manusia itu tidak mungkin itu ya. Saya juga ini lama di bagian saraf ya saudara. Ya, dan saya tahu itu ya, tidak secepat itu ya. Dan sekarang saya juga kaget, Dr. Dedi tidak kasih tahu 2020 rupanya kena stroke ya. Saya tidak tahu. Tetapi ini luar biasa, ke Israel sudah berapa kali. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua dan akan meluruskan kembali bahwa jangan kita mencari mujizat. Kita percaya Tuhan, kita ke gereja jangan hanya mencari mujizat, tetapi carilah pribadi pembuat mujizat itu. Sebab pribadi yang membuat mujizat dialah sumber kehidupan. Itulah saudara-saudara, minggu lalu juga ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Serlin, juga hari Kamis saya sampaikan. Cari pembuat mujizat itu, cari dia, kejar dia, buru dia. Kalau kita percaya kepadanya, maka dia akan melakukan yang terbaik. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat dia akan lakukan. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu minta
aku akan berikan kepadamu. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saya juga ya sudah usia hampir 70 sebenarnya saya, Dok, bisa kuat itu bukan karena saya dokter, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi saudara dan saya, mari bekerjalah, bukan hanya untuk dunia, tetapi bekerjalah untuk Tuhan. Punya kepedulian untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Kita lihat Tuhan memberikan umur panjang kepada kita semua ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian, Dia lebih besar, Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Engkau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Lagi katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yang percaya Yesus terlebih besar, mari saudara angkat tanganmu. Katakan benar, Tuhan Engkau lebih besar dari segalanya. Di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, Engkaulah yang terlebih besar dari segala-galanya. Kami semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai pada saat ini, kami boleh berada di dalam rumah Tuhan ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan selalu membawa kami agar supaya kami mengenal Engkau dengan benar, supaya kami dapat memiliki iman yang benar, iman yang sejati, dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena untuk itulah Engkau datang ke dunia menyelamatkan kami, supaya kami pun dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya kami dapat berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan juga berguna bagi sesama kami. Tuhan, tolong kami, biarlah firman-Mu Tuhan termeterai dalam hati kami. Kami semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus menuntun kami, mengingatkan kami. Bahkan Roh Kudus akan terus memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena melakukan yang terbaik untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Dr. Dedi, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memakai dia lebih lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Berkati Dr. Dedi, berkati istrinya Ibu Lucy, berkati anak-anaknya Tuhan, agar supaya kehidupan mereka dalam pelayanan sungguh dapat mempermuliakan Tuhan. Banyak jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Hari Selasa mereka akan melanjutkan pelayanan ke Poso dan ke Tentena. Penyertaan Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan di sana. Banyak jiwa dikuatkan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami semua yang sudah datang
berusaha untuk mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Firman-Mu katakan kami tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami semua sudah diberkati dengan berkat rohani. Firman-Mu itu adalah pedoman untuk kami menjalani kehidupan kami ke depan. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya sekecil apapun pelayanan mereka, ketika mereka melakukan dengan setia, Tuhan akan tambahkan akan talenta yang Tuhan karuniakan bagi mereka untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan berkati juga ibadah selanjutnya sore dan malam sebagaimana Tuhan berkati kami. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah bagi kami semua. Kuasa dan mujizat Tuhan kami rasakan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hati mereka, motivasi mereka dalam mereka memberi kepada Tuhan dan mengembalikan apa yang Tuhan punya. Tuhan tahu memberi yang terbaik karena Engkaulah sumber berkat, Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber mujizat. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami, lawat bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati Kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Kami selalu berdoa agar supaya satu saat Indonesia akan mengalami transformasi, penuaian besar-besaran terjadi di bangsa ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, hamba berdoa biarlah kasih Kristus menguasai rumah tangga. Biar mereka selalu hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Mereka dapat memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam keadaan apapun mereka menjadi berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga, bahkan dalam jemaat. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.